Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Dr. Siti Chandra Wijayananti sebagai konsultan. Saya selaku MC pada malam hari ini akan ada seri edukasi dari sejawat kami, dokter spesialis eh, dari psikiatri, Dr. Ahmad Adi Sameku dan Dr. Rizka SPKJ tentang edukasi untuk demensia. Sebelumnya acaranya akan dibuka oleh Dr. Eni selaku Kepala KKHI Mekah. Pada Dr. Eni, kami saya persilahkan. Silahkan, Dok. Ya, terima kasih, Dr. Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, yang saya cintai semua teman-teman sejawat semua, baik dari TKH maupun Times yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama walaupun lewat Zoom. Eh, Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan sehingga bisa melayani jamaah kita tetap sehat. Semoga nanti dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya dan sesuai syariat Islam. Eh, Perlu diketahui bahwa tujuan dari Zoom ini eh, perlu diketahui bahwa eh, demensia ini termasuk merupakan penyakit nomor 2 rawat inap di KKHI Mekah. Ini mungkin jadi perhatian kita dan mungkin eh, beberapa teman-teman TKH merasakan ada beberapa jamaahnya ternyata juga menderita demensia ini. Karena kita ketahui bahwa ternyata 38% jamaah kita itu adalah lansia yang memungkinkan terjadinya demensia pada jamaah kita. Ditambah dengan faktor risiko lingkungan, eh, di mana faktor risiko lingkungan bertemu dengan orang baru, perjalanan jauh, dan kondisi lingkungan yang lebih panas mungkin dari Indonesia sehingga terjadi perubahan pada jamaah kita terutama lansia. Di sini kami eh, ada dokter psikiatri dari KKI Mekah, Dokter Ahmad Andi Samegu, mungkin akan berikan edukasi kepada teman-teman sekalian bagaimana mm, penanganan jamaah lansia ini sehingga nanti harapannya nanti pada saat Armusna teman-teman sekalian bisa mengawal jamaah ini dalam menjalankan ibadah haji. Mungkin itu sambutan dari saya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Ani. Dr. Eni, selanjutnya Dr. Ahmad Andi Samaju akan memberikan pengantar sedikit sebelum akan ada materi yang disampaikan oleh Dr. Lisna. Kepada Dr. Ahmad, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih sebelumnya kepada Dr. Eni sebagai Kapus KKHI Mekah dan tim dari Kapus Kesah Haji yang menyediakan Zoom meeting ini. Kemudian kepada Dr. Siti Chandra selaku moderator pada malam ini, serta bantuan teman sejawat saya Dr. Rizka Afriana dari KKHI Madinah yang akan mempresentasikan tentang demensia pada jamaah lansia ini. Sebagai pengantar bahwa perlu kita ketahui bersama bahwa kasus demensia ini sebelumnya adalah
bukan hal yang baru, bukan hal akut. Demensia ini sudah terjadi dari semenjak jamaah haji itu sudah dari Indonesia. Ya, itu perlu kita ketahui, ingatkan bersama bahwa demensia sudah berlangsung kronik, bukan hal yang tiba-tiba terjadi di Mekah ataupun Madinah. Jadi kalau kita mau ketahui berdasarkan surat SK memang pembekas haji di bulan November PMK-nya itu bahwa memang untuk demensia berat dan sedang itu dikatakan istitoah. Adapun demensia ringan itu masih bisa, tetapi la- terjadi suatu hal mungkin karena kita ketahui bahwa dari sisi psikiatri itu kita mengenal faktor aspek psiko stresor biopsikososial. Jadi secara struktur otaknya memang sudah mengalami gangguan. Kemudian setelah itu dari faktor psikis yang tadi dokter ini sudah sampaikan bahwa perlunya adaptasi baru, kondisi baru, berada di lingkungan yang baru dengan orang-orang yang tidak kenal. Kemudian ditambah faktor sosialnya dengan banyaknya orang yang sangat banyak ditemukan pada saat yang mungkin selama ini di kampungnya itu tidak ada orang-orang yang sebanyak itu. Stresor-stresor tersebut ditambah lagi dengan kondisi misal dehidrasi, cukup panasnya cuaca di Mekah ini dapat mengakibatkan memperberat kondisi-kondisi demensia yang dialami sehingga terjadinya gangguan perilaku, kemudian gangguan mood, disorientasi, gangguan daya ingat yang kemudian akhirnya memperberat gejala sehingga biasa teman-teman menemukan gaduh gelisah, bingung. Jadi yang perlu kita ketahui saja bahwa perlunya sebenarnya adalah kita memberikan edukasi orientasi. Jadi nanti Dokter Rizka akan mempresentasikan hal tersebut. Nanti saya akan menambahkan beberapa hal secara lisan dan yang perlu saya pahami kita bersama di sini saya memberikan statement bahwa mungkin teman-teman di TKH ini adalah guru-guru saya, senior-senior saya. Jadi saya mohon bantuannya, mohon kerjasamanya. Mungkin saya masih lebih junior jauh daripada rekan-rekan dokter senior sekalian, tapi mohon mari kita bekerja sama untuk pelayanan jamaah haji, serta kita perlu mengingat bahwa tagline dari jamaah haji tahun ini adalah ramah lansia, yang dimana ramah lansia tentu kita tidak akan jauh-jauh dari kata demensia juga. Dan kemudian tentu rekan-rekan TKH harus pahami bahwa masing-masing TKH memiliki tusi masing-masing dan sudah memiliki tanggung jawab resiko setelah dokter-dokter, kakak-kakak, om perawat sudah mengklik daftarin apapun yang terjadi resiko yang 450 menjadi tanggung jawab dari kakak-kakak, om-om sekalian. Jadi harap jangan berpikir bahwa kenapa jamaah saya dapat yang tidak kooperatif? Kenapa jamaah saya mendapat ada yang gangguan jantung berat, mendapatkan pneumonia berat, mendapatkan gangguan jiwa berat? Tolong pahami bahwa itu mungkin sudah digariskan dan menjadi tanggung jawab dari teman-teman sekalian. Itu yang saya akan memberikan pemahaman untuk mengingatkan kembali bahwa itu menjadi sudah tanggung jawab. Tolong jangan dianggap sebagai beban. Anggap itu sebagai amal ibadah yang mungkin akan menambah pahala mabrurnya teman-teman sekalian. Selanjutnya, saya persilakan kepada Dr. Rizka, SPKJ, untuk mempresentasikan tentang demensia pada lansia. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya sudah share.
Muncul tak? Muncul ya? Muncul nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, Bapak Ibu. Slide-nya terlihat nggak, Bapak Ibu? Dokter? Slide-nya tidak terlihat, Dok. Terlihat ya. Mana ini? Bapak Ibu ada. Ya, sambil Dokter Rizka berusaha untuk share screen, saya akan melanjutkan bahwa eh, kasus-kasus demensia ini cukup sering kita temukan. Jadi pertama, mungkin gejala-gejala yang kita dapatkan, yang kita harus pikirkan bahwa pertama, bahwa lansia di atas 65 tahun kemudian mengalami sindrom ya, mengalami sindrom gangguan organik otak yang kemudian akan menimbulkan gejala gangguan perilaku seperti gangguan daya ingat, disorientasi, daya nilai, kemudian juga disertai seperti gangguan mood dan perilakunya, sehingga dia dapat menimbulkan gejala agitasi berat. Jadi contoh begini saja. Saya akan lebih ke aplikatifnya. Pasien rata-rata mengatakan bahwa kita dapat sering mengatakan keluhan dia masalah masuk kamar, bongkar-bongkar koper, salah masuk kamar mandi, menggunakan pakaian yang tidak sesuai. Saya kembalikan kepada kakak-kakak dan Om bahwa kita masuk di hotel yang kamarnya itu sama semua, lokasinya sama, strukturnya sama. Apakah waktu pertama kali kakak dan Om tidak bingung salah masuk kamar? Mungkin kalau kita yang sudah masih bagus kognitifnya, mungkin bisa lihat nomor kamar. Tetapi pada lansia, dia yang pandangannya sudah mulai agak kurang bagus, dia pasti akan bingung. Jangan sampai nih kamar yang sudah digunakan, dia akan masalah masuk kamar yang berbeda. Karena struktur hotel semuanya pintunya sama, kayak labirin. Jelas akan membingungkan. Ya, itu. Pada orang muda pun pasti akan mengalami bingung. Apalagi lansia yang secara kognitif akan lebih berat. Kemudian, salah koper. Salah koper. Ya semua koper jamaah sama, merah putih. Semua sama. Jadi hal-hal seperti itu juga yang kita harus jelaskan bahwa bisa saja dia menganggap itu kopernya. Dia mengambil barang-barang yang di dalam. Ya dia menganggap itu barangnya. Ditambah juga memang secara kognitif tadi saya katakan bahwa dia mengalami gangguan daya nilai. Jadi hal-hal seperti hal itu yang sebenarnya dari awal kita harus memberikan orientasi, menjelaskan bahwa Bapak, Ibu, Mbah atau siapapun istilahnya bahwa ini kamarnya dia, arahkan dia. Kalau perlu berikan tempel kertas yang besar, warna yang mencolok, terserah angka berapa untuk memberitahu bahwa ini kamarnya. Kopernya pun ditandai. Ya, itu hal-hal teknis. Kemudian dia biasa mengatakan bahwa dia masih berada di kampungnya. Nah, itu sering saya dapat keluhan utama seperti itu. Tetapi pada saat kenapa begitu? Rata-rata hotel kalau saya tanya jemaah itu tidak punya jendela. Dia tidak mengetahui bahwa pemandangan di luar itu sudah Mekah.
Dia masih mengatakan bahwa masih di asrama haji atau masih di kampungnya. Kita tidak pernah menjelaskan orientasinya sebenarnya dia sudah di Mekah. Pasien-pasien yang dirawat di lantai 5 di KKHI itu ada jendela besar. Mungkin TKH yang sudah pernah mengantarkan jemaahnya atau menjenguk jemaahnya di sini, itu kita punya jendela yang cukup besar. Kita perlihatkan pemandangan bahwa ini sudah di Mekah. Sudah gunung batu yang panas tandus. Sudah bukan di kampungnya yang hijau, banyak sungai dan sebagainya. Dengan diberitahu seperti itu, pasien langsung sadar, oh iya, ini sudah di Mekah. Hal-hal teknis seperti itu bisa dilakukan misal di kloter masing-masing, ajak mereka keluar pagi sore untuk mengetahui bahwa sekarang sudah pagi, ini sudah siang atau sore atau malam. Siang jangan keluar lah, terlalu panas. Pagi sore saja dengan malam. Dengan hal-hal teknis seperti itu kita sudah membantu orientasi pada jemaah. Jadi jangan malah jemaah lansia-lansia tersebut karena dia lansia dikurung dalam kamar. Sudah ditinggalkan, tidak ada yang ngajak bicara, itu jelas akan memperberat kondisinya. Dan terkait tadi yang diajak bicara, salah satu dukungannya, pernah saya sharing bahwa salah satu tata laksana pada pasien tips merawat pasien demensia adalah ajak bicara. Mereka itu ya sama, kalau bapak, ibu, om, kakak memiliki orang tua atau mbah, mereka pasti akan lebih senang didengarkan ceritanya. Dia akan mencerita masa lalunya. Biarkan dia cerita saja atau ajak bicara. Karena mereka butuh sebenarnya teman, rasa aman. Kalau misalnya dia dikurung di kamar, dibiarkan sendiri, jelas akan tidak nyaman. Hal-hal tersebut secara psikologis perkembangan untuk lansia itu mereka mulai lebih takut ditinggalkan. Ya, ada rasa kecemasan untuk ditinggalkan. Sama seperti anak kecil. Mungkin kakak om punya anak kecil. Ya, anak kecil yang mungkin toddler dan sebagainya. Ditinggal sedikit, sudah menangis. Dia sudah akan mencari ibunya. Itu kita ingat, dia akan mengalami lansia akan mengalami seperti itu kembali. Dia ditinggal sendiri, pergi sendiri ke Mekah tanpa pendamping, tanpa anak, tanpa saudara, dia akan merasa tidak nyaman. Ya, hal-hal seperti itu yang mungkin kita perlu sadari lagi kembali bahwa kita semua akan menuju ke sana. Tapi kita tidak tahu apakah kita bisa mendapat dukungan yang bagus atau kita mendapat keluarga yang mendukung kita atau sama seperti jamaah-jamaah kami yang diterima di lantai 5 yang sudah dikeluarkan atau ditolak lagi dari kloternya. Ya, jadi mungkin itu pengantar dari saya tambahan. Silakan dilanjutkan kepada Dokter Rizka. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis. Ucapkan terima kasih kepada Dr. Eni sebagai Kepala KKHI Mekah yang sudah memberikan kesempatan pada malam ini untuk ikut sharing bersama-sama dengan teman-teman semuanya. Kemudian terima kasih kepada Dr. Chandra yang tadi sudah membuka acara, dan terima kasih banyak kepada Dr. Ahmad Andi, psikiater di KKHI Mekah. Seharusnya malam ini bareng-bareng ya, seharusnya beliau ini yang memberikan materi itu. Tadi pun kita sudah mendengar banyak dari pengalaman beliau di sini. Kebetulan pasien-pasien Dr. Andi sudah banyak ya di sini ya, sebagian kiriman dari dokter-dokter sekalian. Baiklah, mungkin malam ini kita hanya sharing sedikit saja, Dok. Tidak terlalu banyak ya, karena bahan demensia ini kan banyak sekali. Gitu. Jadi fokus kita malam ini adalah lebih kepada nanti safari wukuf dan badal, Dok. Itu. Baik, saya lanjut saja. Kita tahu bahwa demensia itu adalah sebuah sindrom. Jadi yang namanya sindrom itu terdiri dari kumpulan gejala yang berhubungan dengan penurunan kognitif, termasuk penurunan memori, penalaran, keterampilan komunikasi, dan hilangnya keterampilan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara bertahap, sifatnya kronik progresif, dan irreversibel. Tadi Dr. Andi sudah menyinggung, jadi yang namanya demensia itu tidak mungkin tiba-tiba. Kita mendiagnosa demensia itu sebenarnya butuh waktu 6 bulan. Dia sudah mengalami perubahan perilaku itu selama 6 bulan, dengan kesadaran yang jernih, baru kita mendiagnosa dia sebagai demensia. Jadi nggak ujung-ujung kita mendiagnosa seseorang itu demensia. Demensia dapat disebabkan oleh perubahan struktural dan kimia di otak, dan penyebab paling umumnya adalah Alzheimer. Ini pengaruh umur, ya, pengaruh genetik juga. Kemudian yang sangat lazim adalah demensia campuran.
Kemudian ada beberapa penyebab penurunan kognitif yang bersifat reversibel demensia, namun tidak benar-benar demensia. Misalnya contohnya ada kasus-kasus delirium atau gangguan mental organik karena penyakit medis itu. Nah, batasannya demensia tadi ada suatu sindrom yang ditandai dengan gangguan memori segera, yaitu memori pendek, misalnya learning, mempelajari hal baru, dan sedikitnya ada satu dari gejala di bawah ini, yaitu gangguan memori bahasa, apraksia, gangguan memori motorik, kemudian amnesia, gangguan memori sensorik, dan gangguan fungsi eksekutif atau abstract thinking. Juga disertai dengan gangguan pada fungsi sosial dan pekerjaan, dan semua gejala di atas itu tidak dapat dijelaskan pada gangguan lain. Seperti itu. Jadi tidak boleh tumpang tindih dengan diagnosa yang lain. Ini secara garis besar demensia, ada berapa demensia. Yang paling banyak mungkin yang Alzheimer, ini yang normal onset, ini karena memang pengaruh usia, tapi juga bisa terjadi awal ataupun onset di usia muda. Kemudian yang paling banyak kita dapatkan di sini mungkin yang vaskular demensia, ini yang karena penyakit organik ya dok, ada riwayat hipertensi, ada riwayat DM, seperti itu. Secara etiologi banyak yang di penyebab demensia tadi, bisa karena degeneratif, yaitu karena Alzheimer, frontotemporal, Parkinson maupun Lewy body. Ada juga yang namanya pseudodemensia, itu disebabkan karena depresi. Kita tahu bahwa pasien-pasien depresi, terutama yang mungkin usia tua, itu sangat mempengaruhi kognitif sampai terkesan seperti pasien pikun seperti itu. Padahal penurunan kognitifnya itu disebabkan karena depresi. Bisa juga pada pasien-pasien skizofrenia yang lama itu juga terjadi gangguan kognitif, penurunan kognitif. Kemudian bisa juga karena metabolik, ini banyak karena endokrin, kemudian juga karena uremia darah, kemudian juga jantung juga, DM dan hipertensi itu jadi faktor risiko yang banyak ya yang menyebabkan demensia vaskular. Untuk menjadi sebuah demensia itu butuh waktu yang sangat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Nah, untuk menjadi suatu defisit kognitif itu kan butuh waktu. Jadi, cuman yang sering dibawa ke rumah sakit itu biasanya adalah gangguan-gangguan gejala-gejala perubahan, gejala-gejala perilaku dan psikologis dari demensia. Yang sering kita dengar dengan BPSD. Nah, ini mungkin yang sering para dokter ataupun para TKH, teman-teman TKH yang menjumpai di lapangan itu adalah gejala-gejala BPSD, itu gejala-gejala awal sebelum demensia yang sering kita sebut dengan BPSD. Adalah kumpulan reaksi psikologis, gejala psikiatrik dan perilaku pada demensia. Tadi sudah disinggung oleh Dokter Anji apa saja gejala-gejala yang terjadi pada demensia. Mungkin saya jelas balik saja. Yang pertama, yang utamanya adalah gangguan memori. Orang dengan demensia itu biasanya hidup dalam ingatan masa lalu, sehingga dia sering mencari seseorang atau sesuatu dari masa lalunya. Sehingga orang dengan demensia ini sering tidak kenal dengan orang yang dulu dikenal dengan baik, termasuk keluarga, kadang sampai tidak mengenal dirinya sendiri, itu bila melihat di cermin. Kemudian sering tersesat di lingkungan yang telah dikenal baik sebelumnya, termasuk rumahnya sendiri, walaupun tidak setiap saat. Kemudian timbul kesulitan berpakaian, baik dalam mempersiapkannya maupun urutan memakai pakaian, namun kadang masih dapat merespon dengan rangsangan musik, bau-bauan, ataupun sentuhan seperti itu. Nah, hal-hal yang sering sulit diingat oleh orang dengan demensia adalah mengingat kejadian yang baru terjadi atau memori pendek itu. Kemudian menerima informasi baru, kemudian mengingat orang, kemudian memisahkan antara fakta dan khayalan, dan gangguan memori ini akan bertambah berat seiring dengan perburukan demensia. Sehingga yang bisa kita lakukan di sini adalah sabar. Berikan waktu tambahan. Jadi jangan memperkenalkan hal baru terlalu banyak dan gunakan memori-memori yang dapat diingat oleh orang dengan demensia. Jadi tadi kan sudah sempat disinggung oleh Dokter Andi bahwa perjalanan haji ini kan sebuah stresor berat ya untuk lansia. Ada pendamping atau tanpa pendamping. Apalagi para lansia memang sudah ada warna-warna ataupun memang sudah
diskohatnya itu sudah memang dengan demensia ringan, mungkin seperti itu. Sudah ada perubahan kognitif mungkin di tanah air. Ditambah dengan stresor perjalanan panjang, harus belum pernah naik pesawat duduk dengan orang-orang yang dia kurang kenal, seperti itu. Kemudian dia juga intake-nya juga kurang mungkin di pesawat. Sedangkan kita tahu bahwa para lansia itu kan kemampuan berpikirnya itu berkurang. Cara berpikirnya sudah tidak fleksibel lagi. Seperti itu. Kemampuan beradaptasinya itu juga berkurang. Jadi dia tidak bisa mungkin mempelajari atau mencoba cara-cara baru untuk mengatasi ketidaknyamanannya itu ketika dia harus naik pesawat. Bahkan ada pasien kita di sini yang untuk selama di tanah air udah lansia, naik mobil saja tidak pernah, tidak bisa. Jadi selama ini dia berkendara itu naik motor sama anaknya. Nah, ketika di pesawat, turun dari pesawat sempat dipisahkan pada saat cek itu oleh petugas, dipisahkan sama anaknya, bingung seperti itu. Jadi hal seperti itu juga itu namanya stresor psikososial yang sudah disebutkan oleh Dr. Andi tadi. Dan juga gangguan berkomunikasi, yaitu kesulitan menemukan kata-kata, berkurangnya pemahaman bahasa dan konsep, mengulang kata-kata yang berulang, kemudian tidak dapat menyebut nama suatu objek terkadang, padahal hal yang sudah dia kenal sebelumnya. Kemudian juga kehilangan kecepatan memproses pikiran ya, jadi lamban berpikirnya. Kemudian keterampilan membaca dan menulis juga memburuk. Kemudian kadang-kadang tidak banyak bicara, banyak diamnya, seperti itu. Kemudian juga lebih banyak menggunakan bahasa tubuh, itu mungkin karena bingungnya juga. Kemudian sulit dalam memproses informasi atau instruksi dan sulit mengambil keputusan. Apa yang harus kita lakukan? Tetap kita harus bersabar, berikan waktu tambahan, karena tidak selamanya orang dengan demensia itu tidak mampu. Kita harus memberi pancingan-pancingan untuk memberikan petunjuk. Jadi kita harus tetap menjaga harga dirinya, karena mereka kan cukup sensitif, cukup mudah terangsang gitu dengan adanya stresor. Jadi kita dengarkan seperti itu. Jangan langsung kita membantah, jangan langsung kita tidak mengapresiasi pendapatnya seperti itu. Jadi mereka harus kita jaga harga dirinya. Kemudian juga perubahan mood atau suasana hati, di mana biasanya para orang dengan demensia ini, lansia dengan demensia kurang ekspresif dan lebih menarik diri dari sebelumnya, yaitu apatis. Kemudian sering kehilangan kemampuan untuk mengendalikan suasana hati dan emosinya labil, mudah marah. Gitu. Kemudian sangat mengkhawatirkan hal-hal yang kecil, hal-hal sepele. Biasanya itu ada barangnya itu dibongkar lagi gitu. Hal yang kecil itu dia khawatir sekali kehilangan barang-barang kecilnya itu. Kemudian kadang-kadang juga curiga terhadap orang-orang yang dekat dengannya. Kemudian bisa juga kadang tampak adanya perubahan kepribadian. Biasanya sebelumnya mungkin orangnya cukup tenang seperti itu, cukup ramah. Kemudian dengan mengalami demensia ini jadi mudah marah, jadi berkata-kata kasar seperti itu. Ada juga gejalanya adalah perubahan perilaku, yaitu menjadi lebih gelisah. Ini mungkin yang sering kita dapatkan, yaitu bereaksi agresif jika mereka merasa terancam atau tidak dapat memahami apa yang terjadi di sekitar mereka. Kemudian sering melakukan gerakan berulang atau suara atau kata yang sama. Misalnya sering melakukan sesuatu berulang-ulang, menarik-narik pakaian, atau mengetuk dan sebagainya. Atau kadang-kadang orang dengan demensia ini menjadi sangat pasif, yaitu tetap diam dengan mata terbuka tetapi tidak fokus pada apapun. Ada juga perubahan perilaku yang lain adalah ini yang sering kita saksikan juga, mondar-mandir, melakukan sesuatu berulang-ulang, kadang-kadang menyembunyikan sesuatu, kadang-kadang mencari sesuatu yang tidak diketahui apa yang sedang dicari, kemudian bisa membuka-buka baju atau memakai baju berlapis-lapis, bisa juga gangguan tidur, kemudian meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, kemudian bisa impulsif, gelisah, agitasi, mudah marah. Ada juga yang mengalami perilaku seksual yang tidak pantas, mungkin ya buka-buka pakaian seperti itu, ataupun mengalami halusinasi. Mengalami halusinasi ini yang seringnya adalah halusinasi, bisa mereka melihat sesuatu yang tidak
bisa dilihat oleh orang normal ataupun mendengar atau merasakan sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh orang normal ya, ataupun mengalami waham atau delusi di mana mereka mempercayai bahwa hal tertentu yang di luar realita atau kenyataan. Misalnya merasa barangnya dicuri atau dia diintai oleh orang lain seperti itu. Kemudian juga perubahan kemampuan fungsionalnya. Misalnya biasanya selama ini bisa mengatur kehidupannya atau mengatur keuangan ataupun bisa memasak dengan baik, terjadi penurunan kemampuan sehari-hari seperti itu. Kemudian sampai tahap lanjut itu bisa sampai kehilangan kontrol terhadap dirinya sendiri ya, tidak bisa mengontrol kemih, bisa BAK sembarangan atau BAB juga sembarangan gitu, nggak bisa menahan mengontrol untuk sampai ke kamar mandi. Juga ada gangguan mobilisasi di mana secara bertahap biasa mereka kehilangan kemampuan untuk berjalan dan melakukan tugas sehari-hari tanpa bantuan. Kemudian tanda awalnya bisa berjalan terhuyung-huyung atau goyang, kemudian berjalan tampak lambat atau kaku, atau sering cenderung menabrak sesuatu atau menjatuhkan benda, atau dia sendiri jatuh seperti itu, sehingga orang dengan demensia ini sering tidak mau bergerak. Jadi banyak di tempat tidur saja atau di kursi saja. Ini biasanya kalau sudah berat ya. Apa saja perilaku yang sulit dapatkan pada orang dengan demensia? Pertama jelas agitasi, agresi, bisa menyerang orang lain atau menggigit, kemudian bisa marah-marah, memaki-maki seperti itu, atau bisa gangguan tidur sehingga sering membangunkan orang lain di malam hari. Kemudian juga bisa sampai curigaan, bisa wandering, bisa minta pulang terus. Tuh, padahal mungkin ada yang sudah sampai di rumah pun masih minta pulang seperti itu. Kemudian menimbun-nimbun barang ataupun bisa sampai berperilaku kasar. Ada juga yang malah sebaliknya bisa terkesan seperti depresi sampai apatis, sampai tidak melakukan apa-apa. Mungkin itu saja yang untuk gejala-gejala yang sering kita jumpai pada pasien-pasien demensia. Nah, sekarang kita masuk ke safari. Ini sebagian saya dapatkan pada saat bimbingan kompetensi di Ciloto, dan nanti mungkin sebagian, dan ada tambahan juga dari informasi terbaru dari KKHI Mekah. Nanti akan kita share. Baik, konsep safari wukuf. Pengertian safari wukuf adalah pelaksanaan wukuf bagi jemaah sakit yang dirawat di KKHI maupun jemaah sakit yang diusulkan oleh kloter dengan menggunakan kendaraan khusus dalam posisi berbaring maupun dalam posisi duduk. Tujuannya adalah memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sebaiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang terpadu dan terkoordinasi antara Kadif Kesehatan, Kasih Kesehatan KKHI dengan pelayanan ibadah dan Kasih Transportasi Daerah Kerja Mekah dan Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Apa kriteria safari wukuf? Yang pertama adalah kesadaran baik, di mana ABC-nya baik, RW, breathing, sirkulasinya baik, dan GCS-nya itu 15. Jadi GCS 15 itu E-nya 4, verbalnya 5, motoriknya 6. Jadi verbalnya harus 5, jadi tidak bingung, tidak confused, tidak berkabut, tidak disorientasi. Jadi GCS harus 15. Kemudian kesadaran psikiatris baik ini maksudnya adalah bisa memusatkan, mempertahankan, dan mengalihkan perhatian. Ini biasanya gangguan memusatkan, mempertahankan, dan mengalihkan perhatian ini adalah pada pasien-pasien delirium, di mana pasien dengan kesadaran berkabut, cloudiness consciousness, itu dia. Ketika kita panggil, dia bisa mendengar panggilan, tapi dia tidak tahu di mana sumber suara itu. Ketika kita ajak bicara, ketika ada hal lain di sekitarnya, akan mudah teralihkan perhatiannya. Jadi pasien dengan gangguan 3P ini tidak sadar penuh. Jadi biasanya ini pasien-pasien dengan kesadaran berkabut. Kemudian juga kemampuan menilai realita baik. Jadi tidak boleh psikotik. Ataupun psikotiknya itu tidak boleh sedang dalam kambuh. Karena yang pasien-pasien psikotik, pasien yang tidak bisa menilai realita yang baik ini adalah pasien-pasien psikotik. Jadi dia tidak bisa membedakan apakah ini ada kenyataan atau hanya isi-isi pikirannya saja seperti itu. Jadi tidak boleh ada halusinasi atau waham di sini.
Kemudian yang untuk medisnya, organiknya adalah hemodinamiknya atau sirkulasinya stabil, di mana mean arterial pressure-nya paling rendah ada 65 mm Hg. Kemudian saturasi oksigen lebih dari 89% dengan asal kanul 2-3 liter per menit. Kemudian dia transportable, yaitu saat pemindahan itu tidak memperberat kondisi fisik, tidak berpotensi menimbulkan kecacatan atau mengancam keselamatan jemaah haji sakit, dan juga tidak boleh gaduh gelisah. Jadi pada saat di transportasi tidak boleh nanti potensi gaduh gelisah pada saat dia di dalam bus. Kemudian tidak menderita penyakit yang menular ataupun infeksius, kemudian tidak menderita penyakit dalam periode akut, kemudian juga tidak dalam krisis hipertensi. Mungkin ini dari beberapa ini ya. Ini mungkin untuk retoret saya mungkin untuk kriteria safari wukuf itu nanti Dokter Andi akan memberikan tambahan juga. Mungkin kriteria pasien psikiatri untuk safari wukuf, yang jelas kalau pasien-pasien dengan gangguan mental organik ini adalah menjadi gangguan mental itu disebabkan karena penyakit organik, dokter. Jadi penyebab utamanya itu adalah bukan murni gangguan jiwa, tapi dia punya gangguan medis yang lain, gitu. Apapun itu, namun karena gangguan medisnya itu, gangguan organiknya itu cukup parah sehingga timbul perubahan perilaku atau gangguan mental. Nah, boleh pasien pos gangguan mental organik ini, tapi saat ini sudah sadar penuh dan tidak berpotensi gaduh gelisah. Itu menurut kami masuk kriteria untuk safari wukuf, ataupun pasien jiwa psikotik boleh, tapi dalam pengobatan dan saat ini dalam remisi, itu maksudnya gejala-gejalanya itu membaik, ataupun non psikotik yang tidak berpotensi gaduh gelisah. Non-psikotik ini mungkin contohnya seperti misalnya pasien-pasien agorafobia itu harus kita perhatikan juga ya, jangan sampai nanti gaduh gelisah pada saat dia di wukuf Arafah. Kemudian untuk kriteria pasien psikiatri badal haji adalah jelas pasien GMO yang berpotensi gaduh gelisah itu tidak bisa, pasti harus dibadal. Kemudian pasien masih delirium, masih dengan GCS menurun, itu tidak, walaupun mungkin delirium ada fase lucidnya ya dok. Delirium ini kan fluktuatif, ada kadang-kadang yang membaik, ada kadang-kadang dia menurun gitu. Jadi hati-hati jangan sampai waktu fase lucid itu dipastikan memang benar-benar lucid, memang benar-benar sudah membaik gitu. Jangan sampai nanti pada saat sudah jalan itu kambuh gitu, maksudnya gelisah ya. Kemudian juga pasien psikotik yang berpotensi gaduh gelisah. Kemudian ini ada tambahan dok, tambahan materi. Dokter, gimana ya dok? Mungkin dokter Andi bisa share dok ininya. Yang keputusan KKHI Mekah dok. Ya, kita share saja dok di sini. Ini bisa nggak ya di sini? Bisa sudah sampai. Tadi sini coba share udah. Balik ke sini dulu ya. Oke. Sini ada deh. Ya, saya izin melanjutkan. Jadi saya sudah sharing filenya di grup konsultasi, bisa dibaca di situ. Itu sudah surat keterangan resmi ya dari Kantor Kesehatan Haji Indonesia Makkah Al-Mukarramah tanggal 2 Juni 2024 dan seterusnya. Bisa dilihat ke halaman kedua, kriteria medis safari wukuf lansia non mandiri. Jadi saya katakan bahwa ini kriteria safari wukuf yang diselenggarakan oleh Kemenak, bukan kriteria safari wukuf yang dari KKHI. Jadi yang tadi dipresentasikan oleh Dr. Rizka itu adalah kriteria safari wukuf KKHI, yang dimana itu adalah pasien yang sedang mengalami perawatan di KKHI Mekah. Ya, mungkin ada yang sharing, terima kasih. Bisa dilihat di halaman kedua.
Ya, itu bahwa di situ dikatakan bahwa untuk dan seterusnya bisa dibaca langsung ke bagian mutlak itu lebih penyakit jantung dan direkomendasikan itu adalah yang urutan pertama adalah komorbid psikiatri berikut. Yang pertama adalah depresi berat. Ya, jadi pasien-pasien yang sudah mengalami depresi, trias depresi adalah anhedonia, anenergi, dan afek depresi yang artinya dia sudah tidak bertenaga, harapan hidupnya tidak ada, kemudian afeknya, ekspresinya depresif, murung, dan sebagainya, disertai kalau depresi berat itu sudah ada ide bunuh diri, atau sudah ditambah dengan halusinasi dan waham. Ini saya memberikan yang simpel-simpel saja yang bisa diaplikasikan dengan cepat. Kemudian kecemasan. Kecemasan ini adalah yang agorafobia. Agorafobia itu bagaimana? Adalah dia yang takut keramaian. Ya, ada beberapa jamaah yang sempat kontrol ke KKI Mekah, dia agorafobia. Kalau misalnya dia tidak bisa terkontrol dengan obat, disarankan untuk mengalami didaftarkan safari wukuf dari Kemenak. Ya, karena dia masih sadar bagus hanya karena dia menghindar bisa kalau di tempat yang ramai bisa kita bayangkan jutaan orang nanti di Arafah, Musdalifah dan Mina jika dia berada di kondisi yang sangat ramai itu akan menimbulkan serangan paniknya itu cukup berat ya. Yang selanjutnya adalah demensia yang terkontrol dengan obat. Jadi adalah pasien-pasien yang sudah pernah berobat di KKHI Madinah maupun KKHI Mekah dengan pengobatan dari kami dari psikiatri dan sudah terkontrol dengan pengobatannya dan mengalami orientasi yang bagus, itu kami sarankan untuk didaftarkan pada Safari Wukuf Kemenak. Ya, ada catatan situ, demensia berat yang terkontrol dengan obat. Ya, jadi pastikan pasien-pasien demensianya untuk mengambil obat sebelum armusna dan diperhitungkan cukup selama armusna. Jangan kurang. Dan usahakan yang saya sering temukan adalah obat tersebut dipegang oleh jamaah. Itu sebaiknya jangan dilakukan lagi. Yang ada jamaah ini salah minum obat, yang obat malam diminum pagi, yang pagi diminum malam, akhirnya pasien tertidur di pagi hari. Atau diminum kebanyakan. Atau dititipkan kepada jamaah lain. Itu juga saran saya adalah TKH yang memberikan obatnya langsung. Ya mohon maaf, memang berat tanggung jawab TKH pada saat ini, tapi ini semua demi kebaikan jamaah. Selanjutnya, untuk dari di bagian bawah, baca di bagian keterangan, adalah apabila jamaah haji terdapat salah satu kriteria mutlak, maka wajib dimasukkan dalam safari wukuf lansia. Yang kriteria mutlak itu adalah penyakit jantung tadi. Kemudian, poin kedua adalah apabila terdapat satu kriteria dalam daftar rekomendasi safari wukuf lansia, sebaiknya dimasukkan dalam safari wukuf lansia. Psikiatri tadi urutan pertama untuk di bagian rekomendasi. Ya, jadi tolong dipahami baik-baik. Beberapa pasien yang dirawat di psikiatri, beberapa TKH-nya saya sudah japrikan ini untuk segera didaftarkan di sektornya. Ya, TKH kloter mengusulkan kepada kepala sektor, bukan ke KKHI Mekah. Sekali lagi saya ulang, Safari Wukuf Kemenak adalah diselenggarakan oleh Kemenak pada jamaah-jamaah yang ada di kloter. Safari Wukuf Kesehatan adalah pasien-pasien yang dirawat di KKHI Mekah. Jadi, apabila ada pasien psikiatri yang saya pulangkan, kami ACC rawat jalan sesaat sebelum Safari Wukuf, sebelum Armusna, tolong segera didaftarkan. Dan saya sudah mengingatkan dari awal pada konsen kepada TKH yang merujuk bahwa kemungkinan besar kalau apabila jamaah belum bagus orientasinya sebelum tanggal 7 Zulhijjah, jamaah tersebut akan masuk badal. Dan informasi terbaru tadi bahwa dari Kemenak tetap mempertahankan bahwa pasien-pasien demensia berat dengan gangguan disorientasi dan gangguan perilaku tetap harus masuk badal. Jadi tolong diinformasikan kepada teman-teman petugas di kloter, baik itu ketua kloter, PHD, dan sebagainya, dan keluarga jamaah di Indonesia, bahwa mereka harus menerima kenyataan bahwa jamaah tersebut badal haji.
sudah jauh-jauh ke Indonesia, sudah bayar 70 juta, tetap badal haji. Ya, itu resiko karena sudah dikatakan bahwa dari awal jamaah tersebut tidak istitoah, tetapi ada hal-hal non teknis yang tidak bisa kita tentukan. Mungkin demikian dari kriteria safari wukuf Kemenak maupun kriteria safari wukuf dari KKHI Mekah untuk bagian kesehatan. Mungkin demikian presentasinya. Mungkin kami persilakan dulu kembalikan kepada moderator. Mungkin ada sesi tanya jawab atau langsung ke conclusion. Mungkin dari kami persilakan kembali kepada Dr. Chandra. Waktu dan tempat dipersilakan, Dok. Baik, terima kasih Dokter Ahmad dan Dokter Rizka. Mungkin dari yang hadir, ada yang hendak ditanyakan? Ada 152 yang hadir, termasuk kami bertiga, Dokter Eni dan Om Gono selaku admin untuk Zoom kali ini. Jadi mohon raise hand untuk yang hendak bertanya dan akan saya panggilkan namanya. Mohon raise hand dan open kamera supaya bisa bertatap muka dan bisa berkomunikasi dengan lebih nyaman dengan para narasumber. Saya persilahkan kepada adik-adik, teman-teman, sejawat kami di Sains maupun di TKHK yang saat ini merupakan ujung tombak untuk menghadapi pasien-pasien di kloter dengan keluhan demensia ataupun juga keluhan akut functional state dan segala macam yang terjadi dinamikanya di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Monggo silahkan untuk raise hand, kemudian akan saya sebutkan namanya untuk langsung bertanya kepada narasumber. Topik ini sangat menarik dan sangat banyak sekali, membuat jamaahnya Dokter Ahmad sama Dokter Isna makin banyak. Semoga kalau bisa ditalaksana dengan baik, kita bisa optimalisasi tata laksana jamaah dengan keluhan-keluhan yang tadi sudah disebutkan oleh narasumber. Monggo dokter, silahkan. Izin Dokter Chandra. Kesempatan untuk bertanya. Izin dok. Dokter Fikri dok. Iya dok. Oh baik Dokter Fikri, silahkan Dokter Fikri. Dok, tadi saya agak ketinggalan sedikit dok. Mau tanya dok, untuk yang safari Kemenak itu nanti yang mendampingi dari tenaga kesehatannya apakah ada dok? Nanti diambil dari mana dok? Kalau yang untuk versi Kemenak dok, safari, karena kan beberapa tenaga kesehatan dari TKH juga itu mendampingi murur dok. Jadi itu kira-kira gimana ya dok? Ada informasi dok? Mungkin dok nanti harus saya tampung dulu ya dok. Ya, karena ini kan di luar dari demensia. Terima kasih banyak. Nanti izin ulang lagi di japri ke saya Dokter Fikri. Siap, nanti siap saya dok. Saya akan sampaikan ke Dokter Eni supaya ada keputusan yang tepat dari atasan langsung yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian ya dok. Ya siap dok. Oke dok. Mohon japri ya dok. Baik, terima kasih banyak dok. Untuk yang terkait dengan paparan narasumber kali ini, terkait dengan demensia secara langsung, apakah ada yang mau ditanyakan, dokter? Assalamualaikum. Terutama adik-adik TKHK di lapangan, teman-teman sejawat di lapangan, silahkan. Mohon raise hand yang mau bertanya supaya kita tahu. Adakah? Dokter Tri, hendak bertanya? Ya, Assalamualaikum. Baik dok, ya. Ya, memang kalau demensia itu sangat menggelitik ya. Tadi betul dengan kata sabar. Nah, ini yang membuat kadang-kadang teman-teman di lapangan. Dok. Kami persilahkan untuk dokter. Assalamualaikum. Terdengar nggak dok? Halo? Iya, masuk dok. Kedengaran. Silakan lanjut dokter. Ya. Nah, ini dengan demensia itu memang secara teoritis itu gampang, tapi di dalam lapangan susah. Susahnya kenapa? Memang kalau di lapangan terjadi kegalauan teman-teman ini demensia kok harusnya di safari wukufkan dan sebagainya. Mohon nanti ada kriteria-kriteria bagaimana itu penanganan, di mana kita bisa menangani di lapangan, mau baik itu di kloter atau di maktab itu seperti apa dan bagaimana kriteria mana yang harus
rujuk sehingga dan antisipasi apa yang harus dilakukan kalau ada seperti ini baik itu demensia ringan, sedang, berat itu untuk teman-teman terutama di kloter sehingga tidak menyebabkan kegaduhan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, silahkan Dokter Ahmad mungkin bisa menjawab. Mohon izin tadi saya dan Dokter Rizka terlempar dari Dokter Ahmad yang paling sakti ini sinyalnya. Silahkan Dokter Ahmad dikomentarin dulu. Silahkan Dok, ditanggapi. Terima kasih Dokter Tri atas pertanyaannya. Ya, terima kasih banyak Dokter Tri atas pertanyaannya. Pertama adalah kita harus deteksi dini dulu. Deteksi dini jika memang jamaah ya kita semua hampir 60% jamaah lansia. Tapi kita harus mulai deteksi dini. Misal dia sudah mulai bingung-bingung, lebih banyak menyendiri, tidak mau makan, tampak sedih. Itulah pentingnya sebenarnya peer support antar regu, antar kamar. Karena jelas TKH 3 orang hanya akan mengurus 450 itu cukup berat. Sebenarnya cukup itulah pentingnya dukungan dari ketua rombongan yang antar kamar itu saling mendukung ya langsung melaporkan jika sudah menemukan hal-hal yang tidak lazim, bukan tunggu sampai gelisah sampai merusak masuk kamar, telanjang, buang air besar sembarang. Ya, itu biasa dari deteksi dirinya dulu. Menyendiri, tidak mau ngomong, malas makan, itu sudah mulai tanda awal. Ya, dia lebih suka di kamar, atau malah mungkin bicaranya terlalu banyak, atau tidak nyambung, wudhu berulang kali, selalu menyatakan ini sudah waktu sholat apa. Deteksi dini hal seperti itu yang kita mulai tanya, ya, harus kita sadari. Jika sudah ada, harapan saya sih segera dikonsultasikan. Ya, saya mengambil kebijakan mungkin agak lain dengan teman sejawat yang lain. Saya menggunakan telemedicine. Saya jawab, jadi jika ada yang jawab bertanya konsultasi, saya biasanya langsung minta dikirimkan video 30 detik kondisi pasien yang penting-penting saja. Ya, dari situ saya akan langsung memberikan tata laksana dengan obat awal. Alhamdulillah ada beberapa yang respon, ada juga yang harus kembali ke KKHI di bawah. Tapi setidaknya itu penting. Jadi saya biasa menyarankan memang dalam aturan formularium itu sebenarnya haloperidol 0,5 mg itu bisa berada di plotter, maaf di satelit. Tetapi karena stoknya terbatas sehingga hanya bisa ada di KKHI. Jadi saya sarankan jika teman sejawat, TKH, dokter, perawat sudah mendeteksi ada yang seperti itu, tolong japri saya akan memberikan obat untuk 1 minggu lah minimal. Karena jujur stok haloperidol di sini cukup, haloperidol 0,5 cukup banyak. Masih bisa aman, tapi nggak bisa dibagikan secara banyak juga. Jadi bisa dengan haloperidol 0,5 awal itu sebenarnya sudah cukup respon. Jadi minimal kalau memang mau silahkan japri saya, nanti saya akan resepkan pada saat sekalian Om dan Kakak pergi ambil datang Perbekes Armusna. Ya, minimal ada untuk pegangan di saat Armusnanya. Karena kalau mau berpegangan pada eh, posko kesehatan pasti akan keteteran posko kesehatan. Dengan kasus pneumonia dan jantung sudah cukup memberatkan. Ditambah lagi dengan kasus demensi yang agitasi akan memecah perhatian teman-teman yang menjaga posko. Jadi saya lebih mementingkan preventifnya daripada kita harus kuratifnya. Ya, kemudian jika selanjutnya adalah bagaimana kriterianya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau berpotensi gaduh gelisah itu harus dirawat di KKHI. Ya, saya katakan berpotensi gaduh gelisah, bukan berpotensi meresahkan teman jemaah seperti buang air besar di lain tempat. Ya, jadi tolong saling memahami. Jika memang ada jamaah yang buang air besar saling tidak tempatnya, tolong dipakaikan popok, dirawat. Memang berat, tapi siapa yang tahu bahwa dari situ kita saling jamaah tersebut saling merawat lansia yang bukan orang tuanya, mungkin dari situ mabrur hajinya. Bukan dari 10 kali atau 5 kali dia umroh sunnah tawaf sa'i, tapi bisa saja karena hanya mengurus lansia yang tidak ada pendamping, memcebokkan, menyuapi, memandikan, dari situ mabrurnya. Itu yang kita harus sadarkan cepat kepada jamaah-jamaah, jangan sampai menambah
6 kloter yang sudah menolak kembali pasien-pasien yang kami rawat. Ya, jadi pentingnya saling peer support-nya dan pengobatan awal. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan dari Dr. Triwijaja. Baik, terima kasih Dokter Ahmad. Apakah dari Dokter Tri ada pertanyaan lagi? Sudah cukup dengan tanggapan Dokter Ahmad? Ya, terima kasih. Yang memang sebenarnya ya titik poinnya di Haldol itu cukup membantu teman-teman yang di lapangan itu. Jadi mungkin perlu apa itu disosialisasikan atau dibuat protapnya bagaimana teman-teman untuk antisipasi ada stok Haldol yang ada minimal di satelit. Ya, itu saja. Terima Baik, kasih, Dok. terima kasih Dokter. Ye, terima kasih Dokter Tri. Ada tambahan lagi Dokter Ahmad? Iya, dari awal saya sudah komunikasikan di bagian perbekes hal tersebut, tapi masih proses negosiasi. Ya, paling aman sih saran saya adalah mending minta diresepkan saja. Akan lebih mudah kalau misalnya salah satu TKH datang ke saya, akan saya resepkan obat tersebut. Ya, nanti manfaatkan waktu aja, karena kan setahu saya semua TKH akan datang ke KKHI untuk mengambil perbekes Armusna. Terima kasih Dokter Ahmad atas informasi yang diberikan. Ada lagi pertanyaan dari sejawat yang hadir terkait dengan paparan kali ini? Dari ke bidang keilmuan psikiatri, saya yakin banyak teman-teman sejawat yang luar biasa sibuk dengan kaitan beberapa jamaah geriatri dan beberapa yang mendapatkan akut functional state maupun memang geriatri dan berbagai multiple problem yang terkait dengan jamaah usia lansia. Jadi dokter, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Dokter Rizka dan Dokter Ahmad siap untuk memberikan sharing terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Silahkan. Atau mungkin teman-teman dari TKHK, saya yakin ada beberapa yang dokter SPKJ juga ya, Dokter Ahmad ya. Mungkin Dokter Ahmad kenal, beliau langsung ada di lapangan, mungkin bisa sharing, mungkin dokter, monggo yang karena pasti view di lapangan berbeda dengan view yang dilihat dari helikopter view-nya KKHI dengan yang ada langsung di hilir gitu. Mungkin bisa dokter yang ini bisa sharing, silahkan dok. Saya tidak mengenali, tapi mungkin Dokter Ahmad yang mengenali. Kita sharing hari ini dalam rangka konsolidasi, kita sama-sama ada di Makkah untuk melindungi dan menjaga Duyufur Rahman agar kita sama-sama bisa mencapai istiqomah mereka yang paling optimal, mabrur dalam ibadah hajinya, baik mereka dan kita. Kalau mayasir walatu asyik, silahkan dokter. Ada yang mau bertanya? Atau dokter Mila ada open kamera hendak bertanya? Atau mungkin dokter Retno? Terima kasih bagi yang open kamera. Assalamualaikum buat yang bersapa dengan membuka video. Ada yang hendak bertanya ke kami, silahkan. Ada Dokter Ahmad dan Dokter Rizka yang siap sharing. Dan kami menanti sharing dari teman-teman di sektor, terutama sejawat SPKJ yang ada di kloter mengenai tata laksana. Karena di sini adalah hulunya dan di sektor adalah hilirnya. Di kloter adalah ujung tombak. Silahkan dokter. Silakan dok. Dengan dokter siapa ya dok? Dokter Heri silakan. Dokter Heri dok. Ya.
Ya, Dr. silakan Dr. Heri, Heri. PLM 07, Dok. Ya. Izin Nggak bertanya, pakai pantun ya, Dok? saat enggak. Saat di Madinah itu ada jamaah kami yang eh, muncul demensia akut lah kalau saya bilang begitu. Tiba-tiba dia merasa di Palembang itu bukan di ini. Tapi setelah kami kasih, hanya ada waktu itu apa, obat tidur. Kami kasih obat tidur. Kemudian ada teman yang kebetulan perawat dari rumah sakit jiwa, dia mengedukasi, dipancing bahwa obat yang kami beri ini pasien ini cerdas juga, Dok. Ketika kita mau kasih obat penenang, saya tahu itu obat penenang, Dok. Jadi dokter jangan bohongi saya bahwa itu obat vitamin, dia bilang begitu. Jadi, nah, tapi ternyata perawat kami yang dari rumah sakit jiwa ini cerdas. Oh, ini vitamin E, Bu. Ternyata memang dipancing begitu. Oh, pasiennya ternyata bisa apa, eh, dikondisikan bahwa ketika obat itu vitamin E, dia dengan senang hati sukarela mengkonsumsi itu. Dan alhamdulillah kebetulan pasiennya ada pendamping, dan sampai saat ini kami pantau ini kondisinya bagus. Artinya orientasinya bagus, daya ingatnya juga bagus. Nah, ini apakah perlu kami berikan terapi lanjutan atau kami perlu konsultasikan atau cukup kami pantau saja, Dok, untuk agenda di Armusna. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dr. Henry atas pertanyaannya. Mungkin saya coba menjawab, Dok. Terkadang itu pasien yang sering yang apa namanya itu yang masa-masa kedatangannya itu langsung dibawa ke KHI itu kadang tidak semuanya itu full demensia, Dok. Kecuali memang dia punya riwayat sudah mulai ada gangguan memori di saat di tanah air gitu. Seringnya itu malah pasien datang dengan kondisi dehidrasi, Dok. Bisa dehidrasi ataupun langsung datang sampai ke Madinah atau Mekah itu langsung fokus ke ibadah, forsir ibadahnya, nggak sempat istirahat seperti itu. Jadi timbul seringnya itu dehidrasi, kurang makan, kurang minum seperti itu sampai dehidrasi, sehingga itu yang membuat dia agak bingung gitu. Sehingga timbul perubahan-perubahan perilaku yang mirip-mirip dengan demensia. Kadang-kadang pasien seperti ini kita perbaiki saja dehidrasinya. Kalau memang ada penyakit organik sebelumnya, penyakit medis sebelumnya, kita tata laksana dengan baik lagi, ada DM atau hipertensi, kita jaga pengobatannya, itu cepat membaik biasanya seperti itu, Dok. Dan jangan lupa menjaga intake pasien dan aktivitas jangan sampai berlebihan. Dan kalau memang sudah membaik, sebaiknya selama ini kan sejauh ini kan tidak minum obat lagi berarti, Dok, ya? Tidak pernah dapat antipsikotik ya? Nggak pernah. Berarti kalau emang tidak pernah, mungkin nggak usah, Dok. Gitu. Jadi diobservasi saja, gitu. Dijaga kondisi fisiknya itu untuk Armusna. Gitu. Karena Armusna kan butuh banyak energi. Gitu. Jadi dijaga saja, makan dan minum cukup, dan aktivitas itu tidak berlebihan di hari-hari terakhir ini. Tentu saja sama diingatkan kepada pendamping itu untuk sering memantau kondisinya itu. Kalau udah mulai agak berbeda sedikit, itu tetap langsung konsul ke dokter Heri gitu. Jadi dokter Heri cepat nanggapnya. Mungkin seperti itu sih, Dok. Dokter Ahmad mungkin ada tambahan, Dok, Dokter Andi? Ya, terima kasih Dok atas jawabannya dan pertanyaannya dari Dokter Heri. Jadi itu berlaku tadi untuk memang pasien yang disebabkan karena organiknya, dalam artian dehidrasi atau hipoglikemi atau penyakit-penyakit lainnya. Jadi itu boleh kita bilang stop atau tapering off obatnya. Tetapi kalau misalnya memang itu sudah diperbaiki kondisi fisik organiknya, tetapi masih mengalami gangguan, diharapkan obatnya tetap diminum rutin. Jangan ditunggu gelisahnya. Karena ini saya barusan tadi lagi satu pasien sudah dari Madinah, udah pengobatan bagus, nggak diminumkan obat, ya gelisah lagi deh jadinya, masuk lagi sekarang di Mekah. Ya, jadi tolong dicek baik-baik pada saat mau pulang pun dari
KKHI ditanyakan ini obatnya memang harus diobat minum rutin atau memang perlu dikondisikan di tapering off, itu dikomunikasikan. Oleh karena itu kami KKHI Mekah sudah mengambil kebijakan bahwa pasien-pasien yang kami rawat di lantai 5 psikiatri harus dijemput oleh TKH. Tidak lagi diantar pulang seperti naik koster di sektor seperti pasien-pasien yang lain, karena kejadian beberapa awal kami pulangkan tidak ada komunikasi yang baik antar KKHI dengan kloter. Akhirnya pasien miss di sektor, obatnya tidak diminum, sampai akhirnya readmisi lagi. Itu terjadi. Jadi kami harapkan TKH yang akan menjemput langsung di lantai 5 psikiatri KKHI. Mungkin demikian. Terima kasih, Dok. Mohon izin, apakah ada tools atau apa itu yang bisa menghitung kira-kira dengan tools itu kita bisa menghitung, oh ini kriterianya dia cenderung menjadi demensia atau tidak begitu, Dok? Atau ada alat bantu yang lain, Dok, buat kami di lapangan. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Di edaran KMK tentang syarat istitoa di bulan November-Desember 2023 tentang pemeriksaan kesehatan mental, ADT, dengan minikok, itu semua bisa digunakan yang itu. Coba aja dibuka kembali kriteria pemeriksaan demensia. Di situ sudah dijelaskan yang mana ringan, sedang, berat, cukup simpel. Hanya 10 pertanyaan. Ya, dia lupa saja menjawab umurnya, itu seharusnya sudah gugur. Dia sudah lupa tanggal lahirnya, dia gugur. Dia tidak tahu tempatnya saat ini di mana, dia gugur. Tapi entah kenapa dia lolos sampai Mekah. Ya, kita nggak tahu. Itu mungkin sudah panggilan Allah sampai dia di sini. Ya, jadi itu sebenarnya bisa digunakan. Cukup simpel. Puskes haji, ya mungkin sektor 6 TEMS bisa dilihat. Sektor 6, sektor 6 TEMS. Oke, jadi itu tadi bahwa tools itu bisa digunakan. Nggak usahlah pakai MMC, itu cukup berat cara penggunaannya, pakai saja itu. Itu sudah cukup menggambarkan. Kalau dia sudah memenuhi kriteria resiko berat, demensia berat, tolong ditata laksana. Minimal mulai dari suportif dukungannya. Ya, antar jamaah. Demikian. Terima kasih. Ya, makasih, Dok. Jalan-jalan ke Makassar, jangan lupa pakai topi. Kalau sudah banyak jamaah kesasar, harus siap-siap minum kopi. Terima kasih, Dok. Mantap. Terima kasih, Dok. Kalau ditambah lagi bisa nggak selesai diskusinya. Terima kasih banyak, Dr. Heri. Baik, ada teman-teman lain yang nggak ikut sharing atau bertanya? Sharing boleh, Dok? Silakan, Dok. Ya, Dengan Dok, siapa? saya Dr. Wikan. Saya Dr. Wikan dari SLC 94. Ya, kedengaran ya, Dok ya? Terdengar, Dok. Silakan, Dok. Oh ya, siap. Ya, kebetulan saya dari neurologi, Dok. Bikin share dari pandangan neurologi terkait kasus demensia yang terjadi, Dok. Jadi saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan dengan Dr. Ahmad awal tadi, bahwa sebenarnya kasus demensia itu tidak cocok atau tidak sesuai ditegakkan dalam konsep akut, Dok. Karena memang kalau demensia itu biasanya penegakannya adalah dalam toolsnya itu ada dari tidak hanya dari medis pasien, tapi juga dari caregiver-nya juga. Jadi memang perjalanannya itu jelas dan biasanya terkait dengan proses degeneratif. Nah, kasus pada pasien yang jamaah yang terjadi itu tiba-tiba bingung, tiba-tiba diajak ngomong ngantuk, kemudian mau pulang, itu lebih konsep takut. Menurut saya kok lebih cocok kita konsepkan sebagai demensia acute transitional state. Jadi memang kalau kita mengkonsep sebagai sebuah demensia, saya khawatirnya nanti malah terabaikan faktor-faktor lain yang dapat diteruskan atau kita tidak dapat fokus mencari ini kenapa kok tiba-tiba berubah, tadinya demensia sedang, kok tiba-tiba seolah-olah seperti demensia berat. Nah, kalau dengan akut transitional state atau delirium, kita pasti akan fokus mencari penyebabnya. Kemarin saya dapat informasi dari teman-teman yang di KKHI, artinya ada teman yang merawat di KKHI di bagian psikiatri, bahwa ditemukan memang sebagian besar atau banyak jamaah yang mengalami perawatan di sana itu mengalami hiponatremia. Nah,
hiponatremia sendiri ini sangat krusial. Ketika terjadi hiponatremia, maka dapat terjadi otak akan terjadi penggerakan potensi sehingga akan menyebabkan gangguan-gangguan seperti gangguan kognitif dapat muncul dari pada kondisi saat ini di mana jamaah berada di cuaca yang panas dan kelembapannya rendah, itu memang keringnya tidak terasa keluar. Jadi sebenarnya kristal-kristal garam itu menutupi kulit, tapi bentuknya kering, tidak seperti kalau di Indonesia rasanya lengket, lembab. Kalau di sini rasanya kering, tapi sebenarnya kalau kita usap, misalnya kita cuci muka itu rasanya asin. Kita banyak yang terjadi hiponatremia itu menurut saya karena faktor cuaca. Nah, oleh karena itu dari pengalaman itu beberapa pasien yang sempat mengeluhkan pertama kali, saya ada beberapa pasien yang mengalami istrinya misalnya, untuk pasien saya tiba-tiba suami saya tiba-tiba bingung diajak ngomong nggak nyambung. Saya dudukkan dulu, saya beri oralit, alhamdulillah 15 menit membaik, responnya menjadi itu nggak cuma satu pasien, 1, 2, 3, 4 pasien. Jadi menurut saya kalau memang pas jamaah ini keluar terpapar cuaca panas, ada memang resiko dehidrasi, keringat banyak, walaupun keringat langsung menguap, ada indikasi ke arah hiponatremia, kita sarankan untuk kita biarkan untuk konsumsi oral itu. Nah, demikian dok, mungkin sebagai dari saya dok, alhamdulillah jamaah yang mendapatkan oral itu memang responnya cukup baik karena memang di oral tersebut cukup tinggi natrium ya, 500 mg natrium itu misalnya kalau di rumah sakit juga pasien hiponatremia dapat sampai diberikan kapsul garam juga dosisnya 500 mg juga, ini mirip-mirip. Ketika kita kapsul garam tapi bentuknya oral dan jamaah lansia cukup bisa menerima jika kita dampingi dengan standar. Ya, demikian dok, terima kasih dok. Ya, terima kasih banyak Dokter Wikan atas masukannya. Benar sekali dok. Itu pasien yang kita terima di IGD itu pasien-pasien delirium gitu dok, pasien dengan kesadaran berkabut gitu, nggak apa namanya itu pasien-pasien disorientasi itu karena akut confusional state atau delirium seperti itu, dan ketika kita tangani dehidrasinya kondisinya juga membaik gitu. Dan itu kan bisa kita bedakan gitu, yang mana yang pasien murni demensia sama pasien-pasien delir ataupun GMO ini dok ya, karena perubahan mentalnya itu karena ada gangguan organik. Banyak lansia itu yang tidak rutin berobat penyakit medisnya dari semenjak di tanah air gitu. Jadi dengan perubahan kondisi seperti itu, kemudian intake-nya kurang, jadi banyak yang kambuh malah waktu nyampe ke Arab Saudi seperti itu. Terima kasih banyak dokter atas bantuannya, dan kita sangat mengapresiasi, pasti banyak yang sudah dokter-dokter TKH lakukan begitu, sehingga pasien-pasien banyak juga yang tidak sampai ke KKHI. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih Dokter Wikan. Dokter Ahmad, ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih dok. Iya, jadi terkait tentang kondisi-kondisi pasien yang dehidrasi, betul sekali bahwa pasien-pasien dominan pada saat masuk di UGD itu kami cek semua ditemukan gangguan elektrolit, ya, kaliumnya rendah, natriumnya terganggu. Setelah ditata laksana udah dimasukin KSR, NaCl, ya udah langsung bagus. Besoknya udah bisa pulang rawat jalan. Tapi kami biasa evaluasi 1 hari lagi. Dan itu tidak sedikit. Mungkin ada sekitar 60% dari pasien-pasien demensia yang ada. Jadi pentingnya sebenarnya adalah tagline kami di lantai 5 itu adalah jangan lupa minum Oralit. Karena itu sebenarnya. Jadi contoh, kita bayangkan saja rata-rata ini berdasarkan kasus. Pasien dari embarkasi Solo telat makan, pesawatnya delay, sambutan bupati lama banget. Di pesawat nggak mau minum karena takut kencing-kencing. Setelah sampai di Mekah, langsung mau umroh wajib, nggak istirahat dulu. Selesai umroh wajib, pada saat umroh nggak mau lagi minum, takut kencing karena kalau kencing keluar dari rombongan bisa hilang karena keluar dari area mataf, area sa'i. Akhirnya sampai selesai umroh wajib, bingung
gangguannya kesadarannya terganggu dan sebagainya sampai sempat masuk viral di beberapa tempat ditangani oleh Linjam. Ya, hal-hal itu yang sering kami temukan. Jadi tolong diingatkan oralitnya. Pasien di atas di lantai 5 kami tata laksana dengan oralit saja dengan KSR, alhamdulillah sudah membaik. Ya, jadi sebenarnya cukup tinggi kasusnya yang sebenarnya bukan kasus demensia murni. Dia delirium tumpang tindih dengan demensia, komorbid dia. Jadi mari kita galakan kembali oralitnya. Dari Promkes sudah selalu mengingatkan oralit. Apalagi nanti pada saat Armusna itu lebih panas lagi nanti. Ya, rebutan kamar kecil lagi, antri nggak mau lagi minum banyak karena takut lagi antri panjang di kamar kecil. Padahal hal-hal seperti itu akan memperberat kondisinya semua. Jadi itu salah satu contoh yang ditata laksana oleh Dr. Wikan. Itu semoga bisa dilakukan oleh teman-teman TKH di 553 kloter yang lain. Oke, terima kasih dok. Baik, terima kasih Dr. Rizka dan Dr. Ahmad. Ada lagi dari sejawat yang hendak bertanya atau sharing, silahkan. Kepada Dr. Hedi, terima kasih pantunya dok. Ada lagi dok? Mungkin sudah. Nanti lebih lanjut kalau ada mungkin sejawat yang punya pengalaman untuk tata laksana demensia maupun geriatri dengan delirium di kloter, mungkin bisa saling sharing ya dok dengan sesama teman-teman TKK di kloter maupun sektor supaya beban kita tanggung sama-sama, berat ringan sama dijinjing jadi lebih akan bisa maksimal dalam tata laksana di lapangan. Nanti recording akan kami share, semoga bermanfaat. Allahumma yasir walatu asir, semua usaha kita dimudahkan. Dr. Ahmad dengan Dr. Rizka ada tambahan lagi? Sudah, baik. Terima kasih banyak. Dr. Eni, sudah selesai paparan dan diskusi serta sharing, dokter? Ya, cukup dok. Baik. Terima kasih banyak Dr. Eni. Saya rasa semuanya sudah disampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dokter. Jalan-jalan ke Malaysia, Raja duduk di singgasana.